Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu logika fazi. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, ini adalah buku referensi ya yang bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa cari ya, ataupun mencari referensi yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan tokoh ya yang pertama kali mengembangkan logika fazi. Di mana logika fazi ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Asadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fazi. Nah, beliau ini ya yang saya lampirkan fotonya di sebelah kanan. Lutfi Askarzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, meskipun logika fazi dikembangkan di Amerika, namun logika fazi ini lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Nah, saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fazi seperti mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Nah, fuzzy logic ini sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan. Nah, mengapa logika fazi ditemukan di Amerika malah lebih banyak diaplikasikan di negara Jepang? Nah, salah satu penjelasannya yaitu kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih atau ya tidak, bersalah atau tidak bersalah, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Nah, sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fazi. Nah, untuk lebih jelasnya tetap simak videonya. Nah, logika fazi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan atau noisy dan sebagainya. Nah, logika fazi ini menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, ya. Dimana logika fazi ini dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Nah, seperti apa itu? Misalkan ini ya, ada suatu momen ya, dimana ada seseorang ya yang melihat ada orang lain yang berdiri begitu tiba-tiba, terus orang lain ini ya yang di sebelah kiri ini melihat ada sesuatu benda yang akan jatuh menimpa orang tersebut ya, orang yang berdiri di depannya. Nah, kondisi yang pertama atau sebelah kiri, nah orang yang melihat benda itu akan jatuh, dia mengatakan bahwa sebuah benda ya yang beratnya itu 1500 kg itu sekarang akan jatuh di atas kepalamu atau tepat meluncur di atas kepalamu dengan kecepatan 45,3 meter per second. Nah, seperti itu. Nah, ketika seseorang yang mengatakan hal tersebut, nah orang yang mendengar itu tidak ngeh gitu istilahnya ya, bahasa sehari-hari tidak ngeh, dia bingung apa sih seperti itu ya. Beda lagi kondisinya ketika yang di sebelah kanan ya, kondisi sebelah kanan. Kalau si orang yang melihat ada benda yang mau jatuh itu, dia langsung berteriak, "Hey, lihat ke atas," atau "Hey, hati-hati," seperti itu kan. Pasti orang langsung dengan sendirinya itu pasti akan melihat ke atas atau akan menghindari atau akan minggir seperti itu. Jadi terkadang kita itu tidak perlu ya, dan jadi ini kondisinya ini adalah terkadang kita itu tidak perlu langsung penjelasan yang
sedetail-detailnya ya. Jadi kadang terdapat momen yang dimana kita harus to the point gitu. Hey, lihat itu, hey, awas, seperti itu ya. Kita hanya butuh kalimat-kalimat yang membuat kita itu langsung ngeh ceritanya gitu ya, kayak langsung merespon seperti itu. Jadi tidak perlu penjelasan yang panjang lebar ya, kita perlu to the point saja. Nah itu ilustrasi yang saya munculkan pada gambar ini. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri ini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak langsung merespon dengan cepat gitu. Jadi ketika dia mendengar seseorang menjelaskan terlalu detail, dia malah bingung, ini apa maksudnya ya kan. Nah beda kalau langsung pada kondisi yang sebelah kanan ya, langsung signifikan, langsung to the point. Jadi hey, lihat itu gitu ya kan, atau hey, hati-hati, awas. Nah itu pasti orang langsung dengan sigap merespon. Nah untuk itu kita lihat pembahasan ya mengenai contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Jadi yang pertama, misalkan seseorang dikatakan tinggi ya, jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Nah, terus ada lagi pertimbangan. Nah, bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan itu 1,699 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orangnya tinggi? Seperti itu. Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, jadi di sini masih mengandung ketidakpastian ya. Jadi ada kata kurang lebih atau agak ya. Jadi kita masih tidak bisa memastikan gitu. Jadi mengandung ketidakpastian ya. Nah, contoh kedua untuk kecepatan. Misalkan kecepatan itu ya pelan ya. Jadi kecepatan pelan itu didefinisikan di bawah 20 km per jam. Nah, bagaimana ya? Jadi ada kondisi lagi, bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam gitu. Apakah masih dapat dikatakan pelan? Nah, manusia mungkin mengatakan bahwa ketika kecepatan 20,001 itu ya, 20,001 km per jam itu agak pelan. Nah, jadi di sini kembali lagi ya. Jadi mengandung sesuatu yang tidak pasti ya, karena kita menggunakan kata agak pelan. Nah, ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih ya, sedikit atau sebagainya, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh kata ya yang mengandung ketidakpastian. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita jumpai ya istilah itu ya, sering sekali kita gunakan kata agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Nah, apa hubungannya contoh-contoh tadi ya, ada 2 contoh tadi dengan himpunan fazi. Nah, di sini logika fazi ini dikembangkan oleh teori himpunan fazi, di mana himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut dengan himpunan tegas atau Kripset. Nah, di dalam himpunan tegas ya, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas ya, apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Nah, ini kita sudah pelajari ya. Jadi kita sudah sering sekali mempelajari mengenai himpunan tegas ini. Jadi kita sudah tahu atau kita bisa lihat ya, kita bisa memastikan bahwa misalnya anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Nah, ketika ada suatu himpunan yang anggota misalnya 4, 5, 6, nah kita bisa pastikan bahwa 4, 5, 6 ini bukan anggota dari himpunan A, seperti itu. Nah, untuk sembarang himpunan A misalnya ya di sini, untuk sembarang himpunan A ya, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Nah, jadi contohnya itu tadi ya. Jadi misalnya himpunan A itu anggotanya adalah 0, 4, 7, 8, 11. Maka
7 itu adalah elemen dari himpunan A, tetapi 5 itu bukan elemen dari himpunan A. Itu hal ini sering sekali sudah kita jumpai dan sudah kita pelajari ya di himpunan tegas. Nah, kalau himpunan fazi itu ya, jadi seperti ini, fungsi karakteristik dilambangkan dengan C ya, mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota dari suatu himpunan atau bukan. Nah, jadi kalau di himpunan fazi itu dia memiliki fungsi karakteristik ya, dimana Ca X itu dari 0 sampai 1 ya. Jadi kalau di himpunan tegas, ketika bernilai 0, maka X itu bukan elemen dari A. Dan ketika dia bernilai 1 ya, maka X itu elemen dari A. Jadi ini istilahnya ya atau tidak. Nah, misalkan di sini contoh 3. Misalkan X adalah ya himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan A ini adalah subset atau sama dengan X ya, yang dalam hal ini A adalah anggota himpunan dari atau anggotanya adalah 1, 2, 5. Jadi kita bisa menyatakan A sebagai untuk A subset atau sama dengan X itu anggota A-nya jadinya 1,1, 2,1, 3,0, 4,0, 5,1, 6,0 ya. Jadi keterangannya di sini bahwa 2,1 berarti Ca ya 2 sama dengan 1, dimana 2 di sini ada ya, jadi ada di subset di himpunan X ya, ada di himpunan X dan ada juga di himpunan A ya, gitu. Untuk anggota 2 ya, untuk anggotanya 2. Nah, kalau 4,0 maksudnya X atau Ca 4 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 4 ini ada di himpunan X ya, anggota himpunan X, namun 4 ini tidak berada ya di himpunan A, seperti itu. Berarti jadi Ca 4 ini sama dengan 0. Jadi bisa dipahami ya antara 0 dan 1 ini. Jadi kenapa Ca2 itu 1? Karena terdapat di himpunan X dan di himpunan A, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan lagi kita tinjau suatu himpunan V ya, dimana himpunan V di sini himpunan kecepatan pelan, yaitu V-nya ini atau nilai dari atau anggota dari himpunan V ini kurang dari atau sama dengan 20 km per jam. Apakah ya kecepatan V itu 20,01 km per jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan? Nah, menurut himpunan tegas, 20,01 km per jam itu tidak termasuk elemen dari V. Tetapi kalau menurut himpunan fazi, 20,01 km per jam ini tidak ditolak ke dalam himpunan V ya, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Jadi di sini kita garis bawahi diturunkan derajat keanggotaannya. Jadi himpunan fazi ini memiliki derajat keanggotaan. Nah, nanti itu akan kita bahas juga ya, bagaimana menentukan derajat keanggotaan. Nah, dalam teori himpunan fazi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values yang nilainya terletak dalam selang 0 dan 1. Oke. Nah, beda dengan himpunan tegas. Himpunan tegas itu hanya mengetahui 0 atau 1 ya atau tidak. Sedangkan kalau himpunan fazi itu ada derajat keanggotaan ya, dimana letaknya itu dari selang 0 sampai 1. Nah, derajat keanggotaan ditentukan oleh fungsi keanggotaan. Jadi notasinya mu A ya, untuk X misalkan derajat keanggotaannya itu 0 dari 0 sampai 1 ya, dari selang 0 sampai 1.
Nah, bandingkan fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas ya, dimana Ci A ini ya untuk X itu 0 dan 1 ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya terkait perbedaan himpunan fasi dan himpunan tegas. Nah, arti dari derajat keanggotaan. Jika mu AX sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Kemudian jika mu AX sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Nah, jika mu AX sama dengan mu ya, jadi mu di sini adalah suatu nilai ya, taksiran nilai. Dengan mu ini nilainya berkisar atau mu ini kurang dari 1 atau lebih dari 0 ya, maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar mu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi untuk derajat keanggotaannya itu ada 0, 1, dan di antara 0 sampai 1. Nah, di antara 0 sampai 1 ini kita misalkan derajat keanggotaannya itu sebesar mu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, cara menuliskan himpunan fazi. Cara pertama bisa sebagai himpunan berpasangan berurutan ya. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu. Kemudian misalkan untuk himpunan X adalah yang beranggotakan becak, sepeda motor, mobil kodok ya atau VW, mobil kijang, dan mobil carry. Kemudian untuk himpunan A beranggotakan himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar ya, terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Jadi anggota himpunan A ini adalah himpunan kendaraan yang nyaman dipakai. Jadi dalam artian mobilnya ini agak besar ya, karena yang akan menumpangi mobil tersebut terdiri dari keluarga besar ya, dari ada ayah, ibu, dan 4 orang anak. Nah, jadi bisa didefinisikan bahwa untuk ya kendaraan ini kita mau membuat himpunan pasangan berurutan. Jadi kita mulai dulu dari anggota himpunan X ya. Yang pertama itu becak. Jadi X1 di sini adalah untuk becak mu AX-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kenapa? Karena untuk becak ini dia tidak memadai ya. Tidak memadai untuk menampung keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak ya. Jadi untuk derajat keanggotaannya itu 0. Nah, untuk X3 ya. Kita X2 dulu. X2 itu adalah sepeda motor ya. Dimana sepeda motor itu derajat keanggotaannya itu mu AX2 itu sama dengan 0,1 ya. Jadi ada kemungkinan juga ya, dia mungkin agak ya, ada kemungkinan gitu bisa gunakan motor. Jadi ayah, ibu, terus anaknya mungkin di depan 2, di tengah 2 ya. Jadi kondisional, tetapi derajat keanggotaannya itu 0,1 ya. Kemudian untuk X3 mobil kodok. Nah, sini derajat keanggotaannya itu mu AX3 itu 0,5. Jadi dari 0 sampai 1 itu derajat keanggotaannya itu 0,5 gitu. Jadi ada kemungkinan bisa memuat ayah, ibu, dan 4 orang anak. Kemudian untuk X4 itu mobil kijang. Nah, mobil kijang di sini derajat keanggotaannya itu 1 ya, berarti derajat keanggotaannya itu full ya, penuh. Jadi mobil kijang ini bisa memuat seluruh anggota keluarga ya, dari ayah, ibu, dan 4 orang anak, seperti itu. Nah, untuk X5 di mana mobil carry ya. Mobil carry ini derajat keanggotaannya itu mu X5 sama dengan 0,8. Jadi ada kemungkinan juga bahwa mobil carry ini dapat menampung keluarga besar ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam himpunan fazi, untuk kita tentukan anggota dari himpunan A itu adalah becak itu ya 0 ya,
kemudian sepeda motor itu 0,1, mobil kodok itu 0,5, mobil kijang itu 0,5, dan mobil kijang di sini 1 ya. Jadi maaf ini salah ketik. Mobil kijang itu 1 dan mobil carry itu 0,8 seperti itu. Jadi disertai dengan derajat keanggotaan. Jadi bisa juga ya cara kedua itu dinyatakan dalam atau dengan menyebutkan fungsi keanggotaannya saja. Bisa juga cara ini digunakan apabila anggota himpunan fazi itu bernilai menerus ya atau real. Nah, contohnya itu untuk diskrit ya. Nah, jadi misalkan yang contohnya itu X adalah suatu himpunan ya yang beranggotakan himpunan bilangan bulat positif. Kemudian untuk suatu himpunan A beranggotakan bilangan bulat yang dekat 10. Nah, kita mau lihat atau mau tentukan himpunan A-nya ini apa saja. Jadi untuk 7 ya. Jadi nilainya itu berkisar atau derajat keanggotaan itu 0,1 per 7 tambah untuk 8 ya. 8 itu 0,5 derajat keanggotaannya tambah 10 itu derajat keanggotaannya itu 1 ya, karena memang kan A ini adalah himpunan bulat yang dekat dengan 10 ya. Nah, 10 ini derajat keanggotaannya 1 ya, berarti keanggotaannya itu full atau penuh. Kemudian 11 itu 0,8 derajat keanggotaannya, kemudian 12 itu 0,5, 13 itu adalah 0,1 ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kalau untuk contoh kedua ini menerus, misalkan X adalah himpunan bilangan real positif ya. Kemudian A ini adalah himpunan bilangan real yang dekat dengan 10. Namun untuk mencarinya itu kita menggunakan integral 1 tambah X kurang 10 pangkat 2 per X. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Perbandingan Kripke set dan Fuzzy set. Nah, dimana pada himpunan tegas ya atau Kripke set itu batas-batas himpunannya itu tegas ya, dimana kita lihat contoh atau ilustrasi yang di sebelah kiri ya. Nah, di sini himpunan semesta ya, terdapat lagi himpunan A ya, dimana di sini ada dua anggota ya, A dan B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk A ya, A ini adalah elemen dari himpunan A ya. A kecil ini adalah anggota himpunan dari A. Kemudian B ya, kita bisa lihat ilustrasinya, B ini berada di luar dari himpunan A ya. Sehingga langsung pada himpunan tegas ini menyatakan bahwa B ini bukan elemen dari himpunan A. Nah, sedangkan pada himpunan fuzzy set ya atau himpunan fuzzy, batas-batas himpunannya itu kabur ya, batas-batas himpunan kabur, dimana ketika ada diilustrasikan ya yang sama dengan gambar di sebelah kiri. Nah, himpunan B di sini berada di tengah-tengah ya, atau berada tepat di pinggiran itu himpunan A. Nah, jadi himpunan fuzzy ini dia sudah pasti menyatakan karena A berada di dalam ini ya, di dalam himpunan A, jadi dia langsung mengatakan bahwa memang A adalah elemen dari himpunan A. A kecil itu adalah anggota dari himpunan A. Namun untuk B di sini ya, dia tetap tidak menolak ya. Jadi B ini tetap dianggap atau bisa dianggap elemen ini, B ini adalah elemen dari A, dimana kita harus mengetahui lagi derajat keanggotaannya ya. Jadi ada derajat keanggotaan dari B. Jadi misalkan syaratnya itu mu AB itu sama dengan mu. Jadi kita harus tahu dulu derajat keanggotaannya, atau B ini masuk ke dalam elemen
himpunan A itu dengan syarat dia memiliki derajat keanggotaan, seperti itu. Nah, selanjutnya himpunan fazi mempunyai dua atribut, ya, dimana variabel linguistik, ya, yang pertama variabel linguistik, dimana penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu variabel numerik, dimana nilai yang menunjukkan ukuran variabel fazi, misalnya angka ya langsung 35, 75 dan seterusnya. Nah, komponen-komponen sistem fazi itu yang pertama variabel fazi, misalkan umur, kecepatan, temperatur. Kemudian untuk himpunan fazi tersendiri, grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fazi. Contohnya variabel temperatur air dibagi lagi dia menjadi 3 himpunan fazi, ya, di antaranya panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Seperti itu. Terus semesta pembicaraan. Jadi keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dengan variabel fazi. Contohnya semesta pembicaraan variabel umur, ya. Itu dari selang 0 sampai tak hingga, ya. Kemudian domain keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fazi. Nah, misalkan untuk dingin, ya, itu temperaturnya dari 0 sampai 15 derajat. Nah, untuk muda, ya, dikatakan muda itu selangnya itu dari 0 sampai 35 tahun, seperti itu. Contohnya, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu muda, dengan syarat umurnya itu kurang dari 35 tahun. Kemudian parubaya itu syaratnya itu atau rentangnya itu umurnya berkisar dari kurang dari atau sama dengan 55 atau lebih dari atau sama dengan 35 tahun. Nah, untuk tua itu rentangnya itu dari usianya itu dari lebih dari 55 tahun, seperti itu. Nah, ini kalau himpunan tegas, ya, dari 0 sampai 1, ya, itu mu x, ya. Untuk mudah, ya, untuk bisa digambarkan ini ilustrasinya, ya. Jadi untuk gambar di sebelah kiri itu untuk kategori muda, ya, yang di tengah itu kategori parubaya, dan yang di sebelah kanan itu untuk usia tua, ya. Nah, jika X di sini sama dengan 35 tahun, ya, 35 tahun. Apakah dia dikategorikan muda atau parubaya, ya? Nah, jadi apakah untuk 34 tahun ini masih dikategorikan dia muda? Nah, di sini karena muda itu, ya, syaratnya itu atau rentangnya itu umurnya kurang dari 35 tahun, sehingga untuk usia 34 tahun itu derajat keanggotaannya itu adalah mu-nya itu, mu muda X-nya itu sama dengan 1, ya. Jadi dia keanggotaannya itu penuh. Kemudian jika kasusnya jika 35,5 tahun, ya. Jadi ini untuk himpunan tegas, ya. Himpunan tegas ketika 35 tahun itu dia mengatakan bahwa dia ini termasuk usia muda, ya. Nah, untuk himpunan fazi dia mencari dulu, ya, derajat keanggotaannya. Jadi mu mudanya itu X sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau 35,5 tahun, ya? Nah, kalau di himpunan tegas itu pasti sudah tidak muda, ya, tidak masuk dalam kategori muda. Nah, gitu. Jadi derajat keanggotaannya itu 0. Karena kalau himpunan tegas itu dari 0 dan 1 saja, ya, 0 atau 1. Seperti itu. Ini kita bicara mengenai himpunan tegas. Nah, kalau
himpunan fazi ya, ini diilustrasikan seperti ini. Itu ada 3 ya, muda, parubaya, tua. Nah, diilustrasikan seperti ini. Ada diagramnya. Nah, jika X-nya ya, jadi jika X-nya itu sama dengan 40, apakah dia masih masuk dalam kategori muda ya, parubaya atau tua? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika X-nya 40 ya, kita lihat ini umurnya ya 40 ada di sini. Kemudian kita bisa lihat bahwa di 40 ini dia masih memperoleh ya, ada titik perpotongan dengan grafik muda ya, yaitu di titik 0,25 ya. Jadi di sini kita bisa lihat derajat keanggotaan dari usia 40 ya, itu masih dikatakan masih masuk di zona muda dan di parubaya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat di usia 40 juga terdapat perpotongan dengan kurva parubaya ya di 0,50 ya. Sehingga untuk X sama dengan 40 atau umur 40 ini derajat keanggotaannya ya untuk mu muda itu adalah 0,25 dan mu parubaya X itu sama dengan 0,50 ya. Jadi dia berada di dua zona ya, masih ada di dalam zona muda dan di zona parubaya. Itu dilihat dari grafiknya seperti ini. Nah, untuk untuk kategori tua dia tidak termasuk kategori tua ya. Mu tua X-nya itu sama dengan 0 untuk derajat keanggotaannya, karena memang dia tidak berpotongan dengan kurva untuk usia tua seperti itu. Kemudian untuk umur 50 atau X sama dengan 50. Nah, di sini kita bisa lihat letaknya ya. Di sini umurnya 50, kemudian di usia 50 ini terdapat dua fase ya, tua dan parubaya. Dia berpotongan dengan kurva tua dan parubaya. Dimana untuk derajat keanggotaan mudanya itu 0 ya, jadi sudah tidak termasuk kategori muda. Kemudian untuk derajat keanggotaan parubayanya itu adalah 0,50 ya, bisa dilihat di sini dia berpotongan di sini. Kemudian untuk derajat keanggotaan di usia rentang tua itu 0,25 ya, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk fungsi keanggotaan, jadi untuk linier ya, untuk grafik linier ya, yaitu untuk mencari derajat keanggotaannya itu dari 0 sampai 1 ya, dimana kalau 0 itu pasti untuk X-nya itu kurang dari atau sama dengan A ya. Kemudian untuk di antara A dan B ya, itu X-nya bisa kita cari atau rentangnya kita bisa cari, itu X kurang A per B kurang A. Dan untuk derajat keanggotaannya itu 1, berarti X-nya itu lebih dari atau sama dengan B. Seperti itu. Nah, untuk kurva segitiga juga seperti itu, ada syarat ya. Adik-adik bisa lihat. Untuk trapesium, untuk kurva S ya atau sigmoid. Nah, mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linier. Ada juga ya syaratnya. Nah, misalkan di sini contohnya tinggi badan ya. Sini grafiknya grafik kurva S ya, sigmoid. Nah, misalkan di sini dari 0 sampai 1 ya. Lihat di sebelah kiri 0 sampai 1 untuk derajat keanggotaannya. Nah, untuk orang untuk ilustrasi yang sebelah kiri ya, ini tinggi badannya itu memiliki derajat keanggotaan 0,30 ya misalkan. Kemudian untuk
orang yang di sebelah kanan itu memiliki tingginya itu derajat keanggotaannya itu 0,95. Jadi untuk ilustrasi kedua orang ini dia dikatakan tinggi ya, dengan masing-masing derajat keanggotaan tertentu seperti itu. Nah, ada juga kurva lonceng seperti ini ya. Nah, untuk contoh kasus sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Nah, persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Nah, jadi persediaannya itu paling banyak 500 pasang per hari dan paling sedikit itu 100 pasang per hari. Nah, kita mau menggambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Jadi ada dua kasus ya, permintaan dan persediaan. Nah, misalkan untuk variabel fasi permintaan dan persediaan ya. Untuk permintaan dulu. Di sini ada dua himpunan ya. Jadi fasi ada naik dan turun. Nah, jadi ini adalah grafik linear ya. Jadi untuk turun diilustrasikan seperti ini dan untuk naik seperti ini. Oke, nah untuk mengetahui derajat keanggotaan ya, untuk mute derajat keanggotaan turunnya ini dari kalau bernilai 1 ya, ketika X-nya itu kurang dari atau sama dengan atau lebih dari 1000 ya. Kemudian untuk rentang dari 0 sampai 1 itu X-nya itu kurang dari atau sama dengan 5.000 atau X-nya itu lebih dari 1.000 ya, atau sama dengan 1.000. Dimana kita bisa cari dengan 5.000 kurang X per 4.000 ya. Itu kalau untuk 0 derajat keanggotaannya itu X-nya itu lebih dari atau sama dengan 5.000. Nah, di sini untuk derajat keanggotaan naik ya, untuk 0 dan untuk di antara 0 sampai 1 itu bisa dilihat X kurang 1.000 per 4.000 ya. Untuk 1 X lebih dari atau sama dengan 5.000. Nah, ini tadi sudah dibahas ya untuk fungsi gambar linear ya, grafik linear itu ketentuannya seperti ini, sehingga kita dapat memperoleh ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya untuk persediaan ya. Jadi sedikit dan banyak. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi grafiknya. Nah, jadi untuk mengetahui derajat keanggotaannya sama ya, 600 kurang Y per 500 untuk derajat keanggotaan dari persediaan ya. Yang paling banyak itu Y sama Y kurang 100 per 500. Nanti adik-adik bisa lihat lagi di rumusnya ya, yang di awal tadi di beberapa slide yang sudah terlewati, di situ ada. Kemudian dari yang kita ketahui ini kita bisa peroleh jika permintaan 4.000 pasang sepatu, maka kita bisa mencari derajat keanggotaannya itu mu naik 4.000 berarti 4.000 dikurang 1.000 per 4.000 itu adalah 0,75. Kemudian untuk derajat keanggotaan mu turun 4.000 itu berarti 5.000 dikurang 4.000 per 4.000 yaitu 0,25 seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti tinggal dibaca lagi, tinggal disimak kembali lagi dan siapkan catatan terbaik kalian. Tetap semangat. Nah, untuk materi kali ini ya, perkenalan atau pendahuluan teori fasi, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.